Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita membahas uji coba ujian sekolah untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama tentang sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, matahari. Ini bisa diperbarui. Batu bara. Ini tidak bisa diperbarui. Batu bara dan minyak bumi tidak bisa diperbarui. Air bisa. Minyak kelapa, semua yang dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan bisa diperbarui. Gas bumi dan minyak tanah ini masuk ke barang tambang. Minyak bumi tidak bisa diperbarui. Minyak bumi dan gas tidak bisa diperbarui. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ada di poin B. Nomor 2. Sumber daya alam yang dapat tumbuh subur di daerah pegunungan. Apa saja yang bisa di daerah pegunungan? Jawabannya adalah sayuran dan buah-buahan. Tanaman industri dan barang tambang, bukan. Hasil hutan dan sayuran, bukan. Buah-buahan, tanaman bakau, bukan ya, ada di pantai. 3. Nama tarian daerah dan asal yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yang benar adalah kita cek ya, nomor 3. Tari Merak dari Jawa Timur. Bukan, karena Merak itu dari Jawa Barat. Ya, ini salah ya, karena Merak dari Jawa Barat. Tari Saman dari Aceh. Benar. Tari Kecak dari Kalimantan salah, karena Kecak itu dari Bali. Tari Remo Jawa Tengah salah, karena Tari Remo dari Jawa Timur. Berarti jawabannya adalah yang B, 2. Berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar, diperhatikan. Nama tempat ibadah dan agama yang benar adalah, di sini perhatikan gambarnya. Masjid untuk agama Kristen salah, karena agama Kristen di gereja. Di sini wihara untuk Islam salah, karena wihara itu untuk Konghucu. Ini salah. Kemudian ini pura untuk agama Hindu, benar. Gereja Buddha salah. Kalau ya Buddha salah ya, bukan di gereja. Jawaban yang benar adalah C, 3. Berikutnya, Raja Kudungga. Nah, ini nama raja dan kerajaannya. Raja Kudungga merupakan raja pemimpin kerajaan. Jawabannya adalah kerajaan Mataram. Nah, berarti nanti teman-teman membaca kembali materi kelas 5 tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia beserta nama-nama rajanya. Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, gambar candi peninggalan peninggalan kerajaan Buddha. Nah, 1 Borobudur, 2, 3, dan 4. Cirinya kalau Buddha itu biasanya atasnya itu tumpul ya, stupa. Yang salah adalah pada poin 2, ini Candi Prambanan agama Hindu. Berarti yang ada 2-nya kita coret. Yang ada 2 kita coret, ada 2 kita coret. Ketemu jawabannya adalah yang bagian B. 1, 3, dan 4. Berikutnya nomor 7. Indonesia terletak 2 benua. Nah, benua apa? Asia dan Australia. Sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua tersebut. Keuntungannya apa? Keuntungan letak geografis. Selain terletak di 2 benua, benua Asia dan benua Australia, Indonesia juga terletak di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di sini kita tuliskan apa keuntungannya. Keuntungannya adalah pada poin D. Memiliki mitra dagang dengan negara-negara di sekitarnya. Berikutnya nomor 8.
Gambar hewan di atas perlu dilindungi hidup di daerah mana? Nomor 8. Nomor 8 ini adalah hidup di daerah Irian Jaya. Burung cendrawasih ya. 9. Wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada daratannya, yang meliputi 2/3 dari seluruh wilayah. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki negara C ya, negara maritim, kelautan. Kalau negara agraris itu pertanian. Kepulauan karena dari pulau-pulau. Nomor 10. Jenis pekerjaan yang dilakukan pada gambar. Ya, jenis pekerjaan. Ini digambar adalah sawah. Berarti jenis pekerjaannya apa? Tentunya adalah pertanian. Pemasaran bisa di perkotaan, perdagangan bisa di perkotaan. Kemudian 11. Dampak negatif. Dampak negatif itu berarti yang jelek. Dampak negatif dari kegiatan di atas. Kegiatan apa? Kegiatan memotong pohon ya, atau illegal logging. Ini memotong pohon. Dampak negatifnya adalah bisa hilangnya kesuburan tanah. Jadi yang jelek ya. Yang tidak bagus dampak negatif itu. 12. Apa tujuan bangsa Indonesia datang? Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia, tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah. Kemudian 13, di sini ada gambar pahlawan dan bentuk perlawanannya. Nama pahlawan dan bentuk perlawanannya yang benar ditunjukkan oleh nomor 13. Ini yang benar adalah yang B. Ya, ini. Jawabannya nomor 2 adalah yang B. Berikutnya, tokoh ini lahir di Jogja dan tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Siapakah beliau? Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. 15. Di sini ada usulan dasar negara. Ada 1, 2, dan 3. 4. Pertanyaannya yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang mana? Yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah usulan yang ketiga. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. 15C. 16. Di sini ada gambar negara-negara di ASEAN. Nanti teman-teman bisa lihat peta, kemudian cari gambar-gambar yang ada di peta untuk negara-negara ASEAN. Itu di mana saja? Indonesia di mana? Singapura di mana? Kemudian Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. 16 yang ditunjuk oleh anak panah adalah negara Singapura. Ya, di atasnya Indonesia. 17. Pernyataan yang tepat dari negara Singapura adalah, jawaban yang tepat adalah 17 yang C. 1 dan 4, negara terkaya dan tempatnya strategis. Kepulauan salah. Presiden ya. Berikutnya 18. Negara di ASEAN penghasil beras terbesar. Di manakah penghasil beras terbesar? Dia adalah di negara Thailand. 19. Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang memiliki kemiripan. Apa yang mirip dari Indonesia dengan Singapura? Yang mirip adalah terdiri dari banyak pulau atau sama-sama negara kepulauan. 20. Gareth August Morgan. Apa nama alat yang ditemukan oleh Gareth August Morgan? 20 jawabannya adalah lampu lalu lintas. Nah, mari kita cek ya. Lampu lalu lintas yang menemukan adalah Gareth August Morgan. Berikutnya nomor 21. Dampak positif penemuan alat transportasi modern. Apa dampak positifnya?
Dampak positifnya adalah membantu daerah dan pusat dalam kegiatan ekonomi. 22. Dampak negatif modernisasi bagi masyarakat, negatif yang jelek. Dampak negatifnya adalah masyarakat menjadi lebih konsumtif. 23. Tokoh Indonesia yang berperan dalam berdirinya ASEAN. Nah, Indonesia ya, tokoh Indonesia yang berperan dalam berdirinya ASEAN. Jawabannya adalah tokoh Indonesia yang berperan dalam berdirinya ASEAN adalah Adam Malik. Nomor 24. Manfaat masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA bagi Indonesia adalah 24. Manfaatnya ada pada kegiatan ekspor menjadi lebih lancar. 25. Globalisasi adalah, apakah itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. 26. Dengan adanya globalisasi telah membawa pengaruh bagi keberlangsungan kehidupan manusia di bumi. Dampak positif di bidang sosial. Dampak positif di bidang sosial budaya di era globalisasi apa? Dampak positifnya adalah adanya peningkatan kualitas hidup manusia. 27. Dari pernyataan di atas, makna proklamasi kemerdekaan yang benar apa? Makna proklamasi kemerdekaan yang benar. Jawabannya ada di poin A, 1, 3, dan 4. Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Kedudukan Indonesia sebagai negara baru sejajar dengan negara-negara lain. Dan sebagai tonggak perjuangan kemerdekaan. 28. Perhatikan tabel. Di sini ada nama tokoh dan perannya. Pertanyaannya, tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan dan perannya yang tepat. 1. Jawabannya nomor 28 adalah di poin 1. 1 ini Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Nomor 2, pencipta lagu siapa? W.R. Supratman. Kemudian nomor 3, Ibu Fatmawati sebagai penjahit ya, penjahit bendera merah putih, bukan membacakan. Insinyur Soekarno bukan yang mengibarkan, tetapi yang membacakan teks proklamasi. Yang mengibarkan adalah Latif Hendra. 29. Pernyataan yang tepat upaya pelajar memaknai kemerdekaan. Yang mana saja 29? 29 jawabannya adalah yang C. Di poin 2, poin 4, dan poin 5. 30 terakhir, selepas proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia. Jalur diplomasi. Diplomasi itu yang berunding. Ya, yang mana jalur diplomasi? Jalur diplomasinya adalah perundingan Romroyan. Kalau pertempuran fisik, ambarawa, dan sebagainya itu adalah jalur peperangan. Untuk pilihan ganda sudah selesai. Kita lanjut di isian. Isian yang pertama, upacara adat Ngaben. Ngaben berasal dari mana? Ngaben ini berasal dari daerah Bali. Nomor 32. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua. Di sini kan disebutkan dua benua. Berarti kita tulis benua apa? Benua Asia dan Australia. Nah, jawabannya ini dua benua, benua Asia dan benua Australia.
Nah, ini Australia. Kemudian yang di sini adalah benua Asia. Oke. Berikutnya nomor 33. Nah, saat Hindia Belanda menguasai Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan negara Belanda. Bentuk penjajahannya namanya apa? Namanya adalah kerja paksa atau kerja rodi. Selanjutnya, gambar ini, patung ini ada di negara mana? Simbolnya negara Singapura. (35) Pertukaran pelajar adalah kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Lanjut ke uraian. Uraian di sini ada ilustrasi pengenalan Islam ke Nusantara tentu berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan pola hidup masyarakat. Apa saja pengaruh peninggalan kerajaan Islam di masa kini? Pengaruhnya adalah dari sistem pemerintahan, kemudian ada juga pengaruh pada perilaku agama. Selanjutnya, nanti perhatikan ya, kalau ini kan tidak ada harus berapa menyebutkan. Boleh menyebutkan sebanyak-banyaknya. 37. Berdasarkan contoh-contoh kegiatan ekonomi tersebut, tentukanlah yang termasuk dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini berarti kita pisahkan mana yang produksi, mana yang distribusi, mana yang konsumsi. Kita sebutkan ketiga-tiganya. Mengelola kayu menjadi lemari. Nah, bagian A, mengelola kayu menjadi lemari, berarti kan mengolah. Berarti dia ada pada produksi. Agen menjual majalah. Proses menjualnya dinamakan distribusi. Menjahit kain menjadi pakaian, ini ada di proses produksi. Membeli makanan dan air diproses. Kalau kita sudah beli berarti diproses konsumsi. Kurir mengantar barang masuk ke proses distribusi. Kemudian menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga ada di proses konsumsi. Itu ya untuk distribusi dan konsumsinya. Nah, jadi di sini jelas produksi itu yang apa? A sama C. Distribusi B sama E. Konsumsi D sama F. Jadi ini dijelaskan satu-satu. Mana yang konsumsi, mana yang distribusi, mana yang produksi. Ya, jadi kan ada di sini jelas produksi, distribusi, konsumsi. Jangan hanya menjawab misalnya A, B, C, D, E, F gitu. Itu apa? Ya. Jadi jelaskan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Jadi dijelaskan satu persatu. 38. Jelaskan perubahan sosial budaya sesuai dengan alat yang ditemukan. Ini handphone. Apa perubahan sosial budayanya? Misalnya komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Itu salah satu perubahan sosial budayanya. 39. 3 peran Indonesia dalam ASEAN 3. Berarti harus sebutkan 3. Kalau diminta 3 harus sebutkan 3. 1 misalnya sebagai pendiri ASEAN. Kemudian penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. Bisa juga menengah konflik di ASEAN. Harus 3 karena diminta 3. 40. Sebutkan 3 contoh perilaku pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.
harus 3 juga. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan giat. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Satu lagi adalah mematuhi tata tertib sekolah. Nah, kalau diminta 3, ya harus sebutkan 3. Oke, untuk pembahasan IPS sudah selesai ya dari pilihan ganda, isian, dan uraian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.